Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita.
Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu sekalian. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersekutu bersama Tuhan. Memuji memuliakan namanya. Kita mengundang Allah Roh Kudus. Menguasai setiap hati, ruangan ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami rasakan cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, mau bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ambil alih semuanya. Haleluya, haleluya. Allah yang begitu mengasihi anak-anak. Yesus Tuhan yang penuh cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lihat setiap umat, anak-anak-Mu yang sudah datang padamu. Kau selidiki hati kami Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan-persoalan kami hari ini. Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah menolong. Tuhan yang akan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi kita bikin aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Ya Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kau selidiki hati kami, Kau lihat hati kami Yesus. Apakah kami sudah mengasihi-Mu Bapa? Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, glory haleluya. Engkau sungguh baik Yesus, Kau teramat baik. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhanku. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sampai akhir nanti Tuhan, Kau dapati kami tetap setia kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau setia ikut Engkau Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Iman percaya kami hanya kepadamu. Kami mau selalu setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami yakin dan percaya hidup bersama-Mu Tuhan, kami selalu beroleh kemenangan. Kami beroleh sukacita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sebab firman Tuhan bahwa jalan hidup orang benar akan semakin terang. Dan kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, hidup di dalam Tuhan, kita akan selalu terima berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin rendah hingga rembang tengah hari.
musik saja memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan begitu baik buat saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Buat anak-anak tercinta, selalu memuji Tuhan, mengucap syukur. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mau jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita semua. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan, kita mau doa syafaat, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, sungguh besar setiamu. Kau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian, kemuliaan, syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami lukiskan. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhanku. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Kami mau selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu menemani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pemulihan terjadi atas negeri kami Indonesia. Kami bangga Tuhan punya bangsa ini, bangsa yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu turun atas negeri kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami. Engkau memberkati Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu turun atas beliau Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh presiden kami, itu boleh berasal daripada isi hati-Mu saja. Kami berdoa Tuhan buat jajaran menteri yang ada, dari pusat sampai daerah Tuhan. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika ada roh takut akan Engkau di tengah-tengah pemimpin bangsa ini, maka bangsa ini boleh dipulihkan. Indonesia maju Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Terima kasih Bapak buat gembala sidang kami, gembala yang luar biasa Engkau pakai hari-hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas beliau Tuhan. Apapun yang Kau mau nyatakan atas gembala sidang kami, itu untuk nyata Tuhan untuk gereja kami, GBI Gatot Subroto. Berkati Tuhan 4 wakilnya, tutup bungkus keluarga besar mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan, buat gembala kami Pak Hendro Basuki Tuhan, yang boleh mengembalakan kami di gereja-Mu GBI Pos Pengumben. Engkau memberkati gembala dan Ibu gembala kami Tuhan. Engkau memberkati Pak Hendro lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati Ibu Ipang hari-hari ini Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan gembala kami, Tuhan campur tangan Tuhan. Berkati anak cucu dan istrinya. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Saatnya juga kami berdoa Tuhan buat wakil gembala kami Ibu Rosa Tuhan. Engkau memberkati Ibu Rosa secara heran dan luar biasa. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati anak cucu menantunya. Tutup bungkus Tuhan hamba-Mu ini dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa Tuhan buat jemaat GBI Pos Pengumben. Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Ketika firman-Mu ditabur Tuhan, ada hadirat Tuhan melawat jemaat-jemaat-Mu di GBI Pos Pengumben. Engkau memberkati jemaat-Mu lebih lagi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan buka jalan buat jemaat-Mu yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, kalau sebentar lagi firman-Mu akan ditabur, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu sebelum naik ke mimbar ini. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kita semua. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah menemukan kami melalui online dengan semua anak-anak-Mu yang dimanapun berada. Biarlah pada pagi hari ini mereka boleh dapat siraman rohani firman-Mu Tuhan, yang firman yang hidup itu.
Kuasai hamba-Mu Tuhan, urapi. Biar apa yang hamba sampaikan semua adalah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan tuntun untuk bicara tentang iman orang Kristen. Baik, sebelum kita tahu segala macam tentang iman, kita harus tahu dulu apakah iman itu. Ya, kalau di Alkitab dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara mau berharap sesuatu, harus taruh iman dulu. Ya, dasarnya. Percuma saudara berdoa, memohon kepada Tuhan, kalau nggak beriman. Ya, sebelum mulai kita harus tahu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah iman, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat, saya percaya. Ya, contoh, orang sakit, kita doakan. Kita doakan, bukan kita yang menyembuhkan. Kita minta kepada Tuhan menyembuhkan. Tapi kita punya pengharapan, ya, punya iman bahwa orang ini sembuh. Itu namanya iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Saudara dan saya bukan sebatas beragama. Karena Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Yesus datang ke dunia membawa keselamatan, dan barang siapa yang percaya kepada Dia, mengikut Dia, selamat sampai ke surga. Jadi kalau mau ngikut Tuhan Yesus, jaminannya pasti sampai surga. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan saudara dan saya yang kehendaki, bukan. Kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjalankan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Gitu. Inilah. Jadi iman kita begitu percaya pada Tuhan Yesus, itu sudah iman. Iman. Apakah saudara dan saya lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Tidak. Apakah saudara melihat Tuhan Yesus dikubur 3 hari bangkit? Ya. Tidak, tapi percaya. Itu sudah iman. Gak lihat, tapi percaya. Itu dasar dari saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Dengan melalui iman pada Tuhan Yesus, maka ya, kita sebagai anak Tuhan berjalan bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan kepada kita semua, bagi orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Dia yang menuntun kita. Dia yang membawa kita
Dia juga, Roh Kudus juga yang memperingatkan kita. Begitu hebatnya Tuhan Yesus kepada kita. Dia naik ke surga, nggak naik-naik begitu saja, terus tinggalin kita. Ya, Yesus memberi Roh Kudus buat saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menghadapi kehidupan ini. Apalagi di situasi yang seperti ini. Bila tanpa Roh Kudus, mau kosong kita bisa berani menghadapi. Ya, luar biasa. Saya percaya Tuhan Yesus yang membawa kita melalui Roh Kudusnya. Asal kita setia, taat, ya. Ikut Tuhan Yesus harus setia, taat. Dia juga memberikan kita kehidupan. Percaya. Buktinya, mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melihat yang mengikut begitu banyak. Dia bertanya, udah makan belum? Ya, makan. Jadi soal makan, minum, apapun, pakaian atau apa, Tuhan sediakan. Asal percaya. Bayangin, yang waktu itu mengikut Tuhan Yesus bukan 1.000-2.000 orang, mungkin 10.000 lebih, ya, mungkin, ya. Coba bayangin, Yesus waktu itu memberi makan sampai 5.000 orang, hanya dengan apa? 5 ketuk roti, 2 ekor ikan. Tapi berkati Tuhan, cukup semuanya. Itu membuktikan bahwa kalau kita benar-benar bersama Tuhan, soal kehidupan, maka Tuhan pasti beri. Itu bukti dulu Tuhan lakukan itu. Dan ingat, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, itulah mengikut Tuhan Yesus. Yesus juga bersama muridnya di danau, topan badai datang. Tuhan Yesus menghardik itu angin. Diam, tenanglah. Ajarkan pada kita, karena kita punya kuasa. Kan kalau di Kisah Rasul dikatakan, bila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu punya kuasa. Tuhan memberi kepada kita kuasa luar biasa. Tapi manusia kadang-kadang ada keraguannya. Saya katakan, ngikut Tuhan Yesus jangan ragu-ragu. Dia punya kuasa. Dia bisa segalanya. Bahkan di ayat katakan, akulah pokok anggur. Kamu semua adalah carang ranting. Bila kamu tidak nempel dengan pokoknya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dalam perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus, ya, gak selalu mulus, enggak. Masalah persoalan ada, karena Tuhan sendiri yang katakan kalau ngikut Dia, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Nah, itu Tuhan gak beri ujian yang melebihi dari kekuatan kita. Gak ada. Kalau kita diberi ujian, itu bisa kita selesaikan bersama Tuhan. Ya. Itulah
Yesus naik ke surga, waktu itu menyediakan tempat buat kita. Amin. Bagaimana penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang katakan, ingat padaku. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan jawab apa? Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Ya. Kalau orang percaya Tuhan Yesus dipanggil pulang, dikumpulin di Firdaus. Ya. Tenang saja. Ya. Kita semua nanti berkumpul di Firdaus. Baru nanti Tuhan sidang kita diadili untuk masuk yang surga yang mana, ya? Surga ada 3 tingkatan, tergantung dari apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi berikutnya dikatakan juga, iman harus ada perbuatan. Yakobus 2 ayat 14, bahwa apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Pertanyaannya. Jadi iman harus ada tindakan, perbuatan. Jangan lihat orang bilang, oh kasihan ya. Tindakannya apa? Kasih dong. Kalau perlu duit, kasih duit. Perlu pertolongan, tolong dong. Jangan kita melihat orang yang perlu ditolong, kita pura-pura nggak lihat. Ada itu cerita di Alkitab. Justru orang yang nggak kenal Tuhan malah yang menolong. Waduh, ya jangan sampai terjadi atas kita. Ya, iman harus ada tindakan. Ya aku cinta Tuhan, aku ini. Lah, ada saudaranya begini begitu nggak bisa tolong. Ini bagaimana? Harus ada tindakan perbuatan, ya, karena tanpa perbuatan atau tindakan iman itu kosong. Di Yakobus 2 ayat 17 dan 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kita harus ikut dengan melakukan perbuatan. Nah, inilah ikut Tuhan Yesus, ya. Bukan cuma ngomong tok, tinggal BBM ya, ikut gini ya, ngomong tok. Jangan cuma lip service saja, tapi harus ada tindakannya apa. Karena kasih itu berkorban. Tidak ada namanya kasih tidak berkorban. Kasih itu berkorban. Ini saudara, kita ikuti benar-benar dalam Tuhan. Jangan takut pada waktunya kita dipanggil nanti. Ya, kita tenang saja. Karena Tuhan akan membawa kita. Walaupun macam-macam ujian cobaan yang kita lalui, percaya saja, Tuhan akan membawa kita
sampai ke surga nanti. Jadi kalau kita baca di perikopnya 2 Tesalonika ayat 10, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Artinya apa? Iman saudara akan bertumbuh kalau saudara mengalami aniaya. Aniaya digebuki orang, Pak. Ya, tidak begitulah. Bukan itu yang dimaksud. Ini kalimat bukan kalimat apa yang tersurat, yang tersirat. Ya, mungkin dengan segala macam saudara dihambat. Ingat, orang Kristen dihambat, tetap merambat. Amin. Ada itu. Saudara akan mengalami hal-hal yang begitu. Merasa, wah, nggak bener ya. Masa dia begitu, dia yang orangnya begitu kok dia. Saya ya sudah benar-benar kok. Ingat, jangan cari penghormatan dari manusia. Hanya dari Tuhan Yesus saja. Hari Tuhan Yesus saja. Saya yang tidak pernah nyari penghormatan atau dihormati orang. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ya Tuhan mengangkat kita. Tuhan yang mengangkat. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Amin. Tapi sebaliknya, manusia yang mengangkat. Kok bisa? Jangan cari-cari dipuji-puji orang. Jangan. Orang-orang ada yang bilang, oh makan puji. Jangan. Tak perlu. Dilihat orang, gak perlu apa yang kita lakukan. Ya, gak perlu dilihat orang bagaimana kabarmu. Tuhan yang melihat dari sorga, dan Dia pula yang akan memberkati kita. Saya alami. Karena orang yang memberi tuprak gua. Enggak. Mereka dikasih orang gede. Dia ngomong. Kalau Tuhan memberi, tidak ada orang bisa komplain. Inilah kita mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terbuka. Harus orang yang tahu, harus gini. Ya, saya pergi kemana-mana. Orang gak lihat gak apa-apa. Karena apa? Semua itu Tuhan yang lihat. Tuhan yang memberi upah. Jadi dikatakan juga di 2 Timotius 3 ayat 12 ya, dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan kenapa? Menderita. Gak enak ya ngikut Yesus ya. Aduh, tapi percayalah, penderitaan, aniaya atau apapun itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, kebaikan bagaimana Pak? Iman kita bertumbuh. Ya dari tadi apa? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kok ada pembacaan kitab suci Pak? Nah iyalah, saudara itu harus baca Alkitab setiap pagi, setiap kapan saudara sempat baca. Karena makanan
bukan hanya roti saja, tetapi juga firman yang keluar dari mulutnya Allah. Baca Alkitab. Itu makanan rohani kita. Baca. Bertumbuh, imannya bertumbuh. Ya, seperti tadi kembali 2000 tahun yang lalu, Yesus mati disalib, dikubur 3 hari, bangkit, naik ke surga. Saudara ngelihat dan saya ngelihat? Enggak kan? Tapi percaya. Dari mana? Dari baca. Ini makanya perlunya kita baca. Lalu Pak, jangan fanatik lah, pakai baca-baca segala. Ya, baca kita bukan fanatik, bro. Bukan. Ya. Baca Alkitab itu sudah makanan kita. Kalau saya kadang-kadang baca Alkitab pagi, tapi kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 saya terbangun, disuruh baca, saya baca. Iya, ini yang saya lakukan. Maksud saya tulis ini. Wah, jadi ini pun khotbah ini saya tulis. Tengah malam saya tulis. Ini, ya ini. Jadi kalau memang kita berharap sama Tuhan Yesus, Dia pasti tolong kita. Saya katakan, pasti tolong kita. Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri. Dengan segala kesulitan, kekurangan segalanya. Ya, Tuhan tolong kita. Ya. Karena apa? Tadi dikatakan tadi, yaitu memang setiap orang yang mau hidup ibadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jelas, kita nggak bisa lari. Kalau kita mau benar-benar nanti sampai ke surga, biasa, apa-apa dengan takut. Segala ujian cobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan yang ada pada kita. Santai saja. Santai saja. Tapi kalau ada masalah persoalan, loh, ini kok pakai gini lagi, masalah lagi. Ya kan Tuhan udah ngomong, sangkal diri pikul salib. Tuhan Yesus juga pikul salib. Sampai di mana? Sampai di Bukit Golgota. Artinya apa? Kita yang terakhir. Kita juga pikul salib. Sampai mana? Sampai kita dipanggil. Memang ajaran Tuhan. Coba orang yang memusuhi kita dibilang Tuhan bilang apa? Ampuni dia, doakan, berkati. Nah itulah luar biasa ajaran Tuhan kita. Mengasihi musuh. Coba, makanya kita gak ada musuh. Hidup ini kita jalani dengan sukacita, senang. Gak ada beban, gak ada simpan-simpan apa-apa di sini, gak ada. Benci, marah, oh ada. Yang ada hanya sukacita. Kelihatan kalau orang yang ada simpan dendam apa, mukanya kaye. Tapi kalau orang yang sukacita, dimanapun berada, sukacita, senyum aja. Pada siapa aja senyum. Banyak orang kita senyum, sedikit orang senyum. Gak ada orang senyum dewek. Kan, kalah ya, artinya kita selalu senyum. Senyum gak pakai modal aja. Senyum aja.
Bahasa persahabatan, belum pernah saya senyum-senyum dengan orang tua saya ditabokin, belum pernah. Belum pernah. Senyum. Kalau pakai masker ya nggak kelihatan sekarang. Kan zaman pakai masker, kita senyum ya ketawa, nggak orang yang tahu. Iyalah, itulah makanya ajaran Tuhan Yesus ini paling luar biasa. Saya sendiri bingung kok saya dipanggil sudah baru umur 36 saya dipanggil. Sekarang sudah 72, puji Tuhan. Sehat. Sehat, Baal Mercy, Baal BMW. Baal Fiat Bali, Fiat Teorano. Makanya suka cita aja, senang aja. Gak perlu mikir sampai bagaimana urusan Tuhan. Karena kita ini diselamatkan oleh iman. Amin. Kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Baik seperti apapun. Kalau gak percaya Yesus, gak selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan oleh Tuhan yang mana kita beroleh selamat, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas keselamatan di dunia ini, bawah kolong langit ini, hanya melalui Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Yesus yang bilang. Ini yang mantap. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Di mana dia berada, di situ pun kita berada. Nah kalau kita nggak sama, kelakuannya sama, pikirannya sama, perbuatannya sama, nggak cocok. Makanya kita harus punya hati, pikiran, perasaan seperti Yesus. Baca nanti di Filipi 2 ayat 5-7. Itu paling pokok. Itulah mengikut Tuhan itu. Dan Tuhan mau, ya, Tuhan mau supaya kita meninggalkan keinginan duniawi kita. Jangan pikir karena hamba uang. Coba baca Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, jangan jadi hamba uang. Dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang, mau duit. Nah, pelayanan saya nggak dikasih sering, nggak apa-apa. Saya melayani karena Tuhan, nggak minta upah dari orang. Kalau dikasih orang, ya bersyukur juga. Baik, sekarang kita lihat tujuan iman kita itu untuk apa? Sampai kita menderita aniaya, pikul salib, tujuannya apa? Itu buat nanti kekekalan itu, bukan di dunia ini. Di dunia ini umur berapa sih? 10, 80, 90. Kalau masih kuat ya oke aja. Kalau bikin susah orang lah ngapain lah. Iya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 5-9. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihaninya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Jadi apa yang sudah kita dengar tadi, kuncinya di sini tadi. Tulis, perhatikan, ada nih. Semua Tuhan yang memperhitungkan. Ya. Jadi jelas di sini. Sekalipun kita belum pernah melihat, ya, saya tidak percaya. Semua itu tujuannya itu nanti yang kekal. Ya. Sekarang nggak usah ragu lagi. Kalau kita memang benar-benar, ya, benar-benar segala perintahnya kita lakukan. Banyak perintahnya itu. Banyak. Ya. Kita lakukan. Waktu nanti kita dipanggil pulang, kita nggak gelisah, nggak takut lagi. Tuhan pasti terima. Seperti apa yang katakan, inilah anak yang kukasih. Haleluya. Ya. Karena di Roma 6 ayat 22, ini ayat terakhir ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, semua itu dimulai dari perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Gak gampang, tapi bisa asal kita mau menurut segala apa yang Tuhan berikan perintah dan keinginan kemauan Dia. Jangan sampai yang di Matius 7 itu dikatakan aku nggak kenal kamu, oh jangan sampai, ya. Dan kuncinya di situ juga yang melakukan kehendaknya, ya. Dengan kehendak manusia, maka jangan pakai pikiran sendiri. Wah, sudah gini aja. No, apa yang Tuhan katakan. Kalau cerita berkat nanti dikira, no, ya. Hanya mencari berkat aja. Ya. Kuncinya nanti dapat berkat. Tapi harus taat. Ya, harus taat, baru dapat berkat. Amin. Ya Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak sudah pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan Yesus sampai taruh di hati pikiran hamba sampaikan. Sudah hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang didengar oleh anak-anak-Mu dimanapun dia berada boleh direnungkan dan dilakukan. Karena firman itu pula membawa kita menuju kekekalan. Dengan tuntunan firman itu, kami percaya suatu saat nanti kita pulang ke surga tanpa ketakutan atau bagaimana. Karena kami yakin Engkau yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus.
kita lambangkan dengan roti dan anggur atau apapun yang berwarna merah. Mari saudara, sebelum kita makan dan minum, kita hampiri Tuhan Yesus, kita mohon ampun untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kita lakukan, agar perjamuan yang kita lakukan menjadi berkat buat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Yesus, hamba mohon ampun untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah hamba lakukan. Ampuni Tuhan, ampuni. Mungkin sengaja, mungkin tidak. Ampuni Tuhan. Saat ini hamba mau melakukan yaitu perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan hati pikiran hamba, biar perjamuan ini menjadi berkat buat kami masing-masing. Kami percaya melalui perjamuan ini Tuhan, semua sakit penyakit yang ada pada kami masing-masing Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, kami mau masuk di dalam perjamuan ini. Haleluya. Marilah kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita lambangkan dengan roti dan anggur atau apapun yang berwarna merah. Mari saudara, sebelum kita makan dan minum, kita hampiri Tuhan Yesus, kita mohon ampun untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kita lakukan, agar perjamuan yang kita lakukan menjadi berkat buat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Yesus, hamba mohon ampun untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah hamba lakukan. Ampuni Tuhan. Mungkin sengaja, mungkin tidak. Ampun. Saat ini hamba mau melakukan yaitu perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan hati pikiran hamba, biar perjamuan ini menjadi berkat buat kami masing-masing. Kami percaya melalui perjamuan ini Tuhan, semua sakit penyakit yang ada pada kami masing-masing Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Percaya. Terima kasih, kami mau masuk di dalam perjamuan. Haleluya. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat cawan, tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukti persekutuan bahwa Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Inilah Tuhan Yesus. Kami sungguh amat percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui perjamuan ini, kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di tubuh anak-Mu Tuhan, Engkau angkat, semua sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya karena Engkau tidak pernah lalai dengan janji-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Ya, percaya, saudara, dengan firman Tuhan, juga dengan perjamuan tadi, saudara menjadi kuat. Ya,
percaya, kuat rohnya, kuat tubuhnya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, selamat mau jalan-jalan, silakan. Puji Tuhan, haleluya, amin.